Orang yang beriman itu ya salah satunya kalau bisa khusyuk sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Dulu orang-orang musyrikin Makkah itu merasa lebih baik dari Rasulullah SAW dalam memakmurkan masjid. Makmurnya masjid tidak diukur dari megahnya bangunan. Makmurnya masjid itu mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh dengan berjamaah di masjid itu fakaan nama salatu laila kulluh. Ya, pahalanya seperti mengerjakan salat semalam penuh. Masya Allah. Karena waktu subuh itu waktu yang oleh Nabi didoakan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku itu di waktu pagi harinya. Jadi kita termasuk orang yang didoakan untuk mendapat keberkahan. Apa itu berkah? Yaitu ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Salat subuh merupakan takaran keimanan. Di dalam surah Al-Isra dinyatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh, adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menyatakan, menurut Rasulullah SAW, sholat subuh itu sholat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang selalu dapat hadir di dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh dia orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu salah satu penandanya sudah bisa memenuhi panggilan di waktu subuh. Yang luar biasa. Sholat sunatnya 2 rakaat saja sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sholat sunatnya, apalagi sholat wajib. Maka dulu Profesor Buya Hamka sering mengatakan, kalau ingin melihat jumlah umat Islam, lihatlah masjid-masjidnya di saat sholat Jumat. Tapi kalau ingin melihat jumlah orang yang beriman, lihatlah masjid-masjidnya di saat sholat subuh. Kira-kira selisihnya banyak. Yang hadir Jumatan dan hadir sholat subuh itu selisihnya banyak. Itulah orang-orang yang telah dipersaksikan keimanannya. Mereka yang selalu bisa hadir berjamaah sholat subuhnya. Maka kita bersyukur pagi ini mendapat nikmat Allah, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lebih-lebih ya dalam jamaah itu keuntungan yang pertama kita peroleh adalah ketika kita sholat dalam berjamaah itu Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, maka imam dan seluruh makmumnya itu dicatat khusyuk sholatnya. Jadi tidak satu persatu. Ya. Jadi semua yang makmum itu dianggap khusyuk sholatnya. Nilainya itu mengikuti imam. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat ada enggak salah satu makmumnya yang khusyuk. Kalau ada satu saja makmum yang khusyuk, maka seluruh makmum dan imamnya dicatat khusyuk sholat. Kalau imam dan makmum tidak satu pun ada yang khusyuk, pahala sholatnya dilipatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri, yaitu keutamaannya. Masya Allah ya, tadi kita bersama-sama jamaah ya, kalau kita simak bacaan imam tadi ya, kita dengar bagaimana kisah-kisah para nabi dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai Nabi Idris ya, kisah-kisahnya tadi kita bisa menikmati bacaan. Dan tadi kita bersama-sama juga melakukan sujud tilawah ya, Masya Allah ya. Karena keberuntungan orang yang beriman itu ya salah satunya kalau bisa khusyuk sholatnya itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Nah, khusyuknya itu kalau sendiri susah. Tapi dalam jamaah itu kita bisa
mendompleng kekhusyukan imam atau kekhusyukan makmum yang lain. Semakin banyak jamaahnya, semakin besar kemungkinan ada jamaah yang khusyuk sholatnya. Itu keuntungan kita dalam sholat berjamaah. Makmurnya masjid itu bukan diukur dari bangunannya yang megah, yang besar, yang mewah. Ya. Karena kalau soal besarnya masjid, ya, megahnya masjid, itu dulu orang-orang musyrikin Makkah itu merasa lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memakmurkan masjid. Ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, Masjidil Haram itu dikelola oleh orang musyrikin Mekah, dibangun, direnovasi menjadi bangunan yang besar, yang megah, ya. Maka kemudian orang-orang musyrik ketika mendengar berita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Yathrib membangun masjid yang sederhana, mereka mengatakan kami lebih baik dari Muhammad di dalam memakmurkan masjid Allah. Ya, maka Allah kemudian menurunkan ayat ke-17 dari surah At-Taubah. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufar. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedang diri mereka sendiri menyadari bahwa mereka itu ingkar kepada Allah. Maka sia-sia apa yang mereka perbuat itu dan kelak mereka di neraka kekal abadi. Jadi pikirannya orang musyrikin Mekah itu memakmurkan Masjidullah, Masjid Al-Haram itu dengan menjadikan bangunannya itu megah dan indah. Jadi kalau orang berpikir ngurusin masjid itu ngurusin bangunannya supaya megah dan indah saja, itu tidak beda dengan orang-orang musyrik. Selalu orang musyrik itu begitu, memperindah bangunan tempat ibadah. Semua kemusyrikan itu dihias dengan keindahan bangunan tempat ritualnya. Ya, maka bangunan-bangunan orang musyrik itu bagus-bagus, indah-indah, coba. Ya, menjadi objek wisata yang menarik itu. Orang datang ke Indonesia lihat Borobudur kan gitu ya. Dibangun selama 92 tahun itu oleh Sailendra. Ya, didatangkan arsiteknya namanya Gunadarma dari India. Bangunannya besar, kokoh kuat, ya, penuh relief, ya, pahatan-pahatan yang halus, ya, tentang kisah-kisah kehidupan manusia. Sampai hari ini bisa kita saksikan keindahan dan kemegahannya. Tetapi apakah dengan megahnya bangunan itu bermanfaat untuk menjaga agama? Tidak, karena nyatanya pemeluknya habis di sini. Sanjaya kemudian membangun Candi Prambanan, juga bagus tuh Candi Sewu, 1000 candi dia bangun, sampai sekarang juga masih bisa kita lihat keindahannya, sehingga menjadi objek wisata yang juga ramai dikunjungi. Tapi apakah umatnya bertahan? Tidak. Nah sekarang umat Islam juga mulai ditulari virus membangun masjid yang megah-megah itu. Sehingga nanti cuma jadi tempat wisata. Itu bukan ajaran Islam. Itu cara berpikir orang musyrik. Makmurnya masjid tidak diukur dari megahnya bangunan. Makmurnya masjid itu ukurannya dijelaskan oleh Allah. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir
wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat ini diawali dengan kalimat innama ya'muru masajidallah. Innama itu disebut jumlah khobariyah yang menunjukkan sifatul lazimah, kekhususan sifat. Jadi kalau orang-orang musyrik pada umumnya memakmurkan masjid atau tempat ibadah itu dengan megahnya bangunan, tetapi orang yang beriman itu punya pandangan khusus. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memakmurkan masjid itu adalah dengan aqimis sholah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah faulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itu orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Karena apa? Melakukan 3 hal itu. Yang pertama, aqimis sholah, menegakkan sholat. Jadi bagaimana ya di bangunan yang disepakati sebagai masjid itu mereka menegakkan sholat secara berjamaah. Terutama memang sholat-sholat yang telah diwajibkan. Jadi Rasulullah menyatakan khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat bagi seseorang itu di rumah mereka masing-masing. Kecuali sholatul maktubah. Sholat yang telah diwajibkan. Jadi kalau sholat wajib, sholat 5 waktu itu di masjid dan berjamaah. Kalau sholat sunat di rumah. Kita menerangi rumah kita dengan sholat dan baca Quran di dalamnya. Nabi perintahkan nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan bisolati, mengerjakan sholat, maksudnya sholat-sholat sunat wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi kalau mau membaca Al-Quran, sholat sunat itu dianjurkan di rumah. Tapi kalau sholat wajib dikerjakan di masjid dengan berjamaah.